Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Anda harus tahu jelas tentang alasan saya datang hari ini. Serahkan anak kecil bernama Shoyan itu. Dia membunuh 3 tetua agung dari lembah api iblisku. Saya harus mencari pembayaran untuk hutang ini. Kalau tidak, bagaimana lembah api iblis saya akan bertahan di dalam wilayah sudut hitam? Ucap hantu setan tanah tua. Hantu setan tanah tua, ada penjelasan untuk Shoyan yang membunuh Fang Yan dan 2 lainnya. Tidak dapat dihindari bahwa ada nyawa hilang ketika seseorang bertarung. Selain itu, Fang Yan dan 3 lainnya melancarkan serangan fatal padanya. Haruskah dia membiarkan mereka membunuhnya? Ucap Sukian. Aku tidak peduli dengan semua ini. Yang saya tahu adalah bahwa Shoyan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis saya. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku bersamamu. Langsung panggil Mang Tianqi untuk berdiskusi dengan saya, ucap hantu setan tanah tua. Tidakkah kamu takut orang lain menertawakanmu dengan mengatakan ini? Apakah Anda masih berani memimpin kekuatan besar seperti itu jika kepala sekolah ada di Akademi Dalam? Ucap Sukian. Sukian, kamu seharusnya tidak berpikir bahwa aku yang dulu takut pada Mang Tianqi. Selain itu, bahkan jika saya takut padanya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada saya yang lama. Hari ini, aku yang lama akan melontarkan kata-kata kasar di sini. Jika Anda tidak menyerahkan Shoyan, Akademi Dalam Anda ini tidak perlu terus beroperasi di masa depan, ucap hantu setan tanah tua. Hahaha, memiliki ahli seperti itu menyebut namaku benar-benar membuatku yang kecil ini sedikit terkejut, ucap Shoyan. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di tanah terbuka. Sayap api hijau giok terbentang dari punggung Shoyan. Dia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke langit sebelum berhenti di samping Sukian. Akhirnya dia berbicara sambil tertawa kepada hantu setan tanah tua. Dokter peri kecil dan Zian mengikuti setelah Shoyan mengungkapkan dirinya. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di langit. Kedua tatapan mereka menatap kelompok hantu setan tanah tua. Kamu Shoyan? Tanya hantu setan tanah tua. Ya, dia adalah Shoyan. Fang Yan dan 2 lainnya mati di tangannya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva juga telah mendarat di tangannya, ucap Han Feng. Apakah kamu akan ikut denganku sendiri? Atau haruskah aku secara pribadi bertindak untuk mematahkan keempat anggota badanmu dan membawamu pergi? Ucap hantu setan tanah tua. Hantu iblis tanah tua, ini adalah Akademi Dalam, bukan lembah api iblismu. Anda harus melihat di mana Anda berada sebelum bertindak begitu arogan. Saya yang lama juga akan melontarkan kata-kata kasar di sini hari ini. Jika Anda berani menyerang di Akademi Dalam ini, saya akan memberitahu Anda bahwa Akademi Jianan saya bukanlah lumpur lunak bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya. Ucap Sukian. Hahaha, kamu memang layak menjadi penatua pertama di Akademi Dalam. Namun apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Mang Tianqi? Jika kamu benar-benar bersikeras untuk campur tangan hari ini, aku yang lama tidak keberatan memberimu pelajaran di depan semua siswa di Akademi Dalam. Shoyan telah membunuh 3 tetua lembah api iblisku. Siapapun yang membantunya hari ini akan menjadi musuh lembah api iblisku, ucap hantu setan tanah tua. Saya pikir tujuan Anda kemungkinan adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva kan? Alasan Anda memang cukup bagus. Kulitmu juga menjadi lebih tebal, ucap Shoyan. Lidah yang tajam, hantu setan tanah tua tiba-tiba menjadi dingin. 5 jarinya bergerak dan 5 dauki tajam melesat dari jarinya, membawa angin kencang saat menembak ke arah kepala Shoyan. Sosok dokter peri kecil melintas dan muncul. Aura agung meletus dengan cara seperti gunung berapi. Dauki berwarna abu-abu yang mengandung aroma manis samar mengguncang 5 dauki yang tajam. Namun dokter peri kecil sedikit gemetar ketika 5 dauki yang tajam tersebar. Sosok itu segera mengeluarkan erangan lembut yang teredam sebelum mundur selangkah. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Shoyan. Ya, saya baik-baik saja. Kekuatan orang tua ini sangat hebat.
Selain itu, Doukinya terasa dingin. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda kemungkinan akan menderita cedera serius jika Anda terkena itu, ucap dokter peri kecil. Tidak disangka kamu telah mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Betapa tidak terduganya. Jangan bilang bahwa sebenarnya sangat mudah untuk naik ke kelas Douzong saat ini, ucap hantu setan tanah tua. Orang tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti Anda dan tidak memiliki keberuntungan setelah pelatihan selama bertahun-tahun? Ucap Soyan. Setan tanah senior tidak perlu repot dengan anak kecil ini. Mulutnya selalu ganas. Saat ini tidak ada gunanya membuang nafas Anda padanya. Anda lebih baik langsung menyerang. Setelah Anda berhasil menangkapnya, cabut semua giginya dan potong lidahnya. Kita akan melihat bagaimana dia berkata pada saat itu, ucap Han Feng. Kamu bisa menyerahkan Sukian padaku. Soyan dan wanita Douzong harus bergantung pada senior hantu tua. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk menghabisi mereka, ucap Han Feng kembali. Karena aku adalah kenalan lama Mang Tianxi, para ahli dari lembah api iblisku tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dan sesepuh akademi dalam tidak campur tangan secara acak. Aku yang lama bisa melepaskan mereka. Namun aku pasti harus mengambil nyawa Shoyan, ucap hantu setan tanah tua. Tatapan sinisnya beralih ke Shoyan. Kakinya segera menginjak udara kosong saat dia perlahan berjalan. Sebuah suara acuh tak acuh bergema di langit. Saya mendengar bahwa Anda anak kecil dapat bersaing melawan beberapa Douzong elit hanya dengan kekuatan dohuang Anda. Biarlah kamu dan temanmu di sampingmu bisa menyerang bersama-sama. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa saya tidak memberikan Anda kesempatan sedikit pun, ucap hantu setan tanah tua. Penatua pertama Sukian, lawanmu adalah aku, karena itu Anda tidak boleh pergi dan mencampuri urusan orang lain, ucap Han Feng. Han Feng, begitu kepala sekolah kembali, aku akan memberitahunya tentang masalah ini dengan benar. Pada saat itu, aku akan melihat siapa yang bisa melindungimu, ucap penatua Sukian. Penatua pertama Sukian, Anda tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepada saya. Mang Tianxi belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu dia masih hidup, ucap Han Feng. Ekspresi Sukian menjadi lebih gelap setelah kata-kata Han Feng terdengar. Banyak tetua akademi dalam di belakangnya juga memancarkan kemarahan dari mata mereka. Terakhir kali kita tidak dapat menentukan pemenang di antara pertarungan kita. Hari ini izinkan aku yang lama untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati Yao Zunze Douzon saat itu, ucap Sukian. Kaki Sukian dengan keras menginjak udara kosong setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Segera aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Kerapatan gelap berangsur-angsur melonjak ke mata Han Feng saat dia merasakan aura besar. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan nada yang jahat. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika dua aura elit Douzong bertabrakan di langit, banyak siswa di tanah terbuka di bawah tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar. Mereka merasakan tekanan yang merembes turun dari langit. Sementara Han Feng dan Sukian secara bertahap memasuki kondisi pertempuran. Di sisi lain, hantu setan tanah tua melangkah melalui udara kosong dan berhenti sekitar 10 meter di depan Soyan dan dokter peri kecil. Mata seperti api hantu yang tenang menatap mereka berdua saat dia berkata dengan suara samar. Apakah kalian berdua menyerang bersama atau akankah kalian bergiliran? Ucap hantu setan tanah tua. Soyan, aku akan melakukannya. Kekuatan Anda saat ini memiliki terlalu banyak kesenjangan dengan dia. Anda pasti akan terluka jika Anda terkena serangan, ucap dokter peri kecil. Mari kita lakukan bersama. Kamu juga bukan tandingannya. Saya secara alami memiliki kemampuan untuk bertahan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, ucap Soyan. Zian, kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini tidak sama seperti di masa lalu. Apakah kamu mengerti? Ucap Soyan kembali. Wajah kecil dari Zian yang awalnya sangat bersemangat menjadi sedih ketika dia mendengar kata-kata Soyan ini.
Namun setelah melihat kesungguhan wajah yang terakhir, dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya sambil merasa kecewa. "Apakah kamu sudah memutuskan semuanya?" ucap hantu setan tanah tua. Hantu setan tanah tua mengendus dingin saat dia melihat serangan berwarna abu-abu yang menyelinap ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Segera itu berubah menjadi es sebelum meledak menjadi tumpukan pecahan es. "Tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah orang yang terampil bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu," ucap hantu setan tanah tua. Wajah dokter peri kecil sedikit berubah ketika dia melihat hantu setan tanah tua menghilang. Dia buru-buru berteriak, "Soyan, hati-hati, dia mengincarmu." Teriakan dokter peri kecil baru saja keluar dari mulutnya, dan hantu setan tanah tua muncul dari jarak dekat di depan Soyan. Serangan fatal cakar hantu dengan cepat melebar di mata Soyan. Namun ekspresi Soyan tidak banyak berubah. Justru mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman dingin. Segel yang telah lama disiapkan dengan tangannya sudah selesai. Sepasang sayap tulang selebar 10 kaki tiba-tiba memanjang dari punggung Soyan. Dengan sekejap mata Soyan berhasil menghilang menghindari serangan hantu tua. Tidak heran Fang Yan dan dua lainnya telah mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh beberapa elit Douzong, ucap hantu setan tanah tua. Orang ini selalu suka membuat hal-hal yang mendebarkan. Wu Hao di kerumunan lapangan terbuka mengusap keringat dingin di dahinya saat dia tertawa getir kepada Hu Jia di sampingnya. Hantu setan tanah tua ini bukan orang biasa. Meskipun Soyan cukup kuat dan mendapatkan bantuan dari wanita misterius itu, peluangnya untuk menang saat melawan iblis tua itu cukup rendah. Wu Hao, persiapkan dirimu. Jika terjadi hal yang tidak diharapkan, kita harus langsung turun tangan. Meskipun kita tidak akan bisa melukai hantu setan tanah tua, setidaknya kita bisa menundanya sedikit, ucap Hu Jia. 1000 pukulan es ilusi, teriak hantu setan tanah lama. Wajah cantik dokter peri kecil tampak serius saat dia melihat penusuk es hitam yang datang dari segala arah. Dengan lambaian lengan bajunya, gelombang dauki ungu keabu-abuan buru-buru melonjak keluar. Dauki segera melilit dan membentuk dinding dauki ungu keabu-abuan di depannya. "Keterampilan pedang kondensan es," teriak hantu setan tanah tua. Setelah teriakannya terdengar, orang dapat melihat bahwa banyak penusuk es yang telah menembak ke dinding dauki ungu keabu-abuan. Dalam sekejap mata bergabung untuk membentuk pedang es hitam gelap selebar 10 kaki. Pedang es terbentuk dan sepenuhnya menekan kekuatan dinding dauki. Titik tajamnya menusuk ke arah dokter peri kecil di balik dinding. "Mengikis tangan iblis racun," teriak dokter peri kecil. "Melesaklah," ucap hantu setan tanah tua. Perubahan tak terduga menyebabkan dokter peri kecil terkejut. Kakinya menekan udara kosong pada saat kritis dan di sini tubuhnya secara eksplosif menarik diri. Meskipun reaksinya cepat, dia masih terkena cukup banyak ibilahan es. Pisau es yang tajam memotong permukaan tubuhnya. Garis-garis darah segar muncul di tempat pakaiannya terbelah. Dengan bisa masuk ke kelas Douzong pada usia seperti itu, bahkan aku mengakui bahwa kamu memiliki bakat yang mengejutkan. Namun Anda saat ini hanya Douzong bintang 4. Anda masih sangat kurang jika Anda ingin mengandalkan kekuatan ini untuk bersaing dengan saya. Jika Anda bersedia untuk berbalik dan pergi hari ini, saya yang lama menjamin bahwa saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda, ucap hantu setan tanah tua. "Simpan saja ucapan kekanak-kanakanmu itu," ucap dokter peri kecil. "Segel membalik laut," teriak Soyan. Setelah penundaan dari dokter peri kecil sebelumnya, Soyan telah menggunakan segel kedua dari keterampilan segel dewa. Karena dia tahu bahwa kali ini lawannya Douzong bintang 7. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan Dou biasa tidak dapat akan menyebabkan ancaman apa-apa. Karenanya dia tidak menyerang sebelumnya. Namun sekarang Soyan menggunakan serangan yang benar-benar kejam. Energi hijau giok terlihat di tangan Soyan menjadi semakin mencolok. Setelah merasakan energi besar yang terbentuk di tangan Soyan,
Kejutan melintas di wajah hantu setan tanah tua. Mata hantu setan tanah tua gelap dan dingin saat melihat jejak energi yang telah berubah menjadi sinar cahaya. Dia tidak berniat menghindar. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk benar-benar menghindar saat menghadapi Do Huang belaka. Ledakan guntur yang tiba-tiba menyebabkan telinga semua orang berdering. Beberapa orang yang lebih lemah menjadi pusing. Pada saat mereka pulih dan mengangkat kepala, mereka hanya bisa melihat api hijau giok seperti awan jamur yang terbentuk. Namun tidak ada tanda-tanda sosok hantu setan tanah tua. Soyan menutup mulutnya dan terbatuk pelan 2 kali di langit. Wajahnya putih pucat. Meskipun dia saat ini adalah Do Huang bintang 4, menggunakan Sea Flapping Seal masih membutuhkan Douqi dalam jumlah yang besar. Untungnya dia tidak lagi menghabiskan semua Douqi di dalam tubuhnya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Soyan. Tatapannya tetap tertuju pada awan jamur yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Hati-hati, meskipun serangan ini sangat kuat, mustahil untuk mengalahkannya dengan ini, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk sedikit, dia secara alami mengerti. Hantu setan tanah tua bukanlah Douzong biasa. Dia adalah seorang elit Douzong yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang 7. Sosok tua terlihat di tatapan Soyan dan lainnya setelah gugusan hilang. Apakah ini dukunganmu? Jika ini kartu trufmu, aku yang lama akan membantu Fang Yan dan yang lainnya mengambil nyawamu hari ini, ucap hantu setan tanah tua. Matanya ganas saat dia menatap Soyan. Tubuhnya sekali lagi menghilang secara misterius. Wajah dokter peri kecil dan Soyan berubah seketika sosok tua itu menghilang. Soyan mengepakkan sayap tulangnya dengan keras. Tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Cakar hantu memanjang sudah muncul siap merobek Soyan. Namun sebelum dia berhasil mengenai Soyan, sosok dokter peri kecil muncul di belakang hantu tua. Secara alami dia merasakan kehadiran dokter peri kecil. Dan dia melambaikan tangannya 2 serangan bertabrakan. 2 sosok manusia bergetar dan dengan cepat berpisah. Bahu hantu setan tanah tua hanya bergetar sementara kepucatan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Jelas dia bukan tandingan hantu setan tanah tua dalam tabrakan langsung. Dia berbalik, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Soyan. Tampaknya hatinya menyimpan dendam terhadap Soyan. Ekspresi Soyan sedikit berubah saat melihat hantu setan tanah tua datang menyerbu ke arahnya. Sayap tulang di punggungnya baru-baru mengepak saat ini. Bayangan Soyan muncul di udara. Namun dalam sedetik setelah bayangan muncul, itu akan diluncurkan menjadi kehampaan oleh hantu setan tanah tua. 2 sosok samar baru-baru berkedip di langit dengan cara seperti kilat. Namun semua orang hanya bisa melihat banyak bayangan di langit. Bahkan beberapa ahli Do Huang hanya bisa samar-samar melihat tubuh yang sebenarnya. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia melihat Soyan, yang hanya bisa melarikan diri karena dia dikejar oleh hantu setan tanah tua. Tangannya yang halus dengan cepat membentuk beberapa segel tangan yang aneh. Auranya juga mulai melonjak dengan cepat. Sosok Soyan sekali lagi melintas dan lolos dari hantu setan tanah tua yang tanpa henti mengejarnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri. Tiba-tiba melihat sosok dokter peri kecil di belakangnya. Aura yang melonjak menyebabkan hantu setan tanah tua yang mengejar dari belakang berhenti karena terkejut. Tatapannya agak serius saat dia melihat dokter peri kecil. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tinju Soyan tiba-tiba mengencang saat melihat dokter peri kecil yang tiba-tiba menjadi kuat. Dia mengerti bahwa saat ini dia kemungkinan telah membuka segel pada tubuh racun yang menyedihkan. Ini mungkin membuat kekuatannya melambung, tetapi itu juga mempercepat waktu letusan tubuh racun yang menyedihkan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.